urapan sungguh Tuhan Tuhan. Karena kasih dan Tuhan Tuhan tidak habis-habis di dalam kehidupan kita. Dan kita akan memberikan terbaik buat Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan kita akan merasakan hadiratnya, hadir tengah-tengah kita. Kita akan merasakan Tuhan memulihkan kita semua. Tuhan akan memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Undang dia saudara, undang dia dalam hatimu. Fokuskan hatimu pada saat pagi hari ini.
minta Pak Agus Sungguhdapa STH akan membuka kita dalam doa pagi hari. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini atas segala kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Kami merindukan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kami semua sidang jemaat, khusus jemaat-Mu yang ada di rumah, yang bersama-sama dengan kami Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini kami boleh merasakan kuasa mujizat Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan pagi hari ini kami pertaruhkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa, dan kami tabiskan itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang memberkati kami semua pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Bersemangat, shalom. Ada sukacita? Ada siap memuji Tuhan? Baik, kita akan selalu siap memuji Tuhan dimanapun kita berada, karena Dia yang layak menerima puji-pujian dan penyembahan kita. Baik, kita akan angkat suara kita akan memuji Tuhan, katakan lebih dari pemenang. Yes, kita adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
kita memuji Tuhan. Ada sukacita, amin. Biarlah kita selalu semangat untuk mengiringi Tuhan. Kita akan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kita. Puji Tuhan. Tiba-tiba kita akan mempersiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa pada kerajaan surga, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, di mana kami tiada henti-hentinya naikkan ucapan syukur kami, karena Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami, Engkau masih memberikan napas kehidupan buat kami, sehingga kami boleh menikmati anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang semua mendengarkan sedang jemaat-Mu dimanapun kami berada, kami akan diberkati, diperbaharui melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dia, setiap bibir, kata-kata yang dia sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat serta berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin cara-cara iblis yang berusaha mengalihkan perhatian kami melalui ngantuk apapun itu Tuhan, kami tidak izinkan itu terjadi. Kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami lebih fokus lagi untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap, kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita terus mencintai firman Tuhan. Kita terus berada di hadirat Tuhan untuk kita boleh mengenal isi hati Tuhan. Saya juga meyakinkan buat kita sidang jemaat, walaupun kita tidak bertatapan muka secara langsung, kami hamba Tuhan menyampaikan secara langsung firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini boleh meresponi kebenaran firman Tuhan ini dan membuka Alkitab bersama-sama dengan saya dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, akan memberikan kekuatan buat kita untuk mengerti, memahami setiap perkataan firman Tuhan pagi hari ini. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Mungkin firman Tuhan ini kami sudah sering menyampaikan, saudara, tetapi firman Tuhan itu kaya dengan hikmat, kaya dengan pengertian. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang mengambil keputusan yang tepat di dalam Tuhan. Tentu semua kita punya sebuah keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil pasti punya konsekuensi.
Kita lihat presiden kita dengan begitu luar biasanya kadangkala mengarahkan mereka yang ada di bawah, para menteri, para pengambil kebijakan, untuk memutuskan secepatnya kalau itu keputusan yang berpihak kepada rakyat, yang berpihak kepada orang banyak. Tetapi pagi hari ini ada sebuah keputusan yang tepat yang diambil oleh seorang Zakeus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin ini sesuatu yang sangat luar biasa dihafal oleh anak-anak sekolah minggu tentang Zakeus. Tetapi makna rohaninya kita perlu juga memahami pagi hari ini. Tidak sekedar kita hanya melihat, mengingat nama Zakeus, oh dia itu orang yang mempunyai keterbatasan fisik, dia orang yang pendek, dia adalah orang yang naik di atas pohon ara, dan stop sampai di situ. Tetapi kita tidak memahami esensi rohani, makna rohani daripada seorang Zakeus ini. Kita tahu saudara, ada sebuah putusan yang tepat yang Zakeus ambil pada saat itu. Di dalam ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga, di situ firman Tuhan menjelaskan bagaimana seorang Zakeus dikatakan ketika dia mendengar tentang Yesus. Ayat 2 dikatakan di situ seorang bernama Zakeus, seorang kepala pemungut cukai. Dia adalah seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dari satu sisi ada kelebihan dan kekurangan dari seorang Zakeus ini. Kelebihan dari seorang Zakeus ini adalah seorang yang terpandang, seorang pemungut cukai, seorang kepala pemungut cukai dikatakan di sini. Dia adalah seorang bagian perpajakan, seorang kepala dalam sebuah instansi pemerintah pada saat itu. Di satu sisi punya kelebihan, dia orang yang sangat kaya pada saat itu. Tetapi di satu sisi saudara, ia memiliki sebuah kekurangan dari segi fisik. Dia adalah orang yang pendek. Tetapi saudaraku, ketika dia mengambil keputusan, saudaraku, ia berusaha sekali untuk melihat apakah Yesus itu di dalam ayatnya yang ketiga. Ada usaha di sana. Yang pertama-tama ia tinggalkan pekerjaannya sebagai seorang kepala pemungut cukai. Yang kedua, dia berusaha melihat Yesus karena keterbatasan fisik. Ia naik di atas sebuah pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau melihat makna rohani daripada seorang Zakeus ini. Mengambil sebuah keputusan yang tepat yang pertama, yaitu keputusannya untuk mengikut Tuhan. Keputusan saudara yang untuk mengikut Tuhan. Keputusan seorang Zakeus untuk menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, dia harus bayar harga. Harga yang pertama, dia tinggalkan pekerjaan sebagai kepala seorang pemungut cukai. Harga yang kedua, dia harus rela saudara berdesak-desakan dengan orang-orang yang ada pada saat itu yang sama-sama ingin melihat Tuhan. Dan yang ketiga saudara, harga yang dia harus bayar untuk mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Ia rela naik di atas sebuah pohon yang namanya pohon. Apa kata orang? Saya seringkali ketika saya membayangkan bagaimana seorang terpandang, bagaimana orang kaya ini saudara, untuk hanya ingin berjumpa dengan Tuhan, dia rela naik di atas sebuah pohon. Harga diri itu saudara, luar biasa dipertaruhkan. Kalau saudara mungkin lihat orang yang terpandang, jangankan seorang pemimpin di sebuah instansi, ini kepala loh. Orang di bawah, orang yang kita lihat saja pemimpin di RT saja. Kalau kita lihat kepala RT atau RW saja saudara seperti itu, mungkin cibiran, omongan orang saudara akan mengata-ngatai dia. Tetapi saudara, keputusan itu tepat. Untuk menjadi pengikut Kristus dia harus bayar harga. Yang pertama, dikatakan dia tinggalkan pekerjaannya. Yang kedua saudara, keputusan yang kedua bahwa ia harus bayar harga. Selain bayar harga, dia rela saudara mempermalukan dirinya. Ia naik di atas pohon. Yang sering naik di atas pohon itu saudara sebenarnya anak-anak. Saya ingat masa kecil waktu itu, wah luar biasa, masa yang indah. Walaupun tidak ada ayunan, kadang ranting pohon itu menjadi sarana untuk bermain ayunan. Masa yang paling menyenangkan saudara. Seorang pemimpin, seorang yang kaya ini saudara, naik di atas pohon hanya ingin melihat Tuhan. Ada sebuah keputusan hari ini. Keputusan itu ada di dalam tangan kita. Keputusan itu tidak ditentukan oleh orang lain. Apakah saudara menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, tidak diputuskan oleh hamba Tuhan. Keputusan itu ada di dalam tangan kita. Yang memutuskan itu adalah diri kita sendiri saudara.
Apakah saya mau menjadi pengikut Kristus? Apakah saya menjadi murid Tuhan? Keputusan itu ada di tangan kita. Dan Zakeus ini mengambil sebuah keputusan yang tepat. Yang pertama, dia menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat selain keputusan Zakeus yang pertama, yaitu keputusan untuk menjadi murid Kristus. Yang kedua, kita lihat ayat 45 dan seterusnya dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu manjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Keputusan yang kedua, saudaraku, adalah keputusan menerima Yesus dengan sukacita. Selain yang pertama, kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan. Yang kedua adalah keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sukacita dalam kehidupan kita. Hari ini, saudaraku, banyak orang yang ketika hadir dalam sebuah ibadah menutup pintu hatinya dengan rapat-rapat. Ketika firman Tuhan disampaikan, seolah itu firman itu mental, tidak memberkati dia. Ketika pemimpin pujian mengajak dia untuk bersama-sama memuji Tuhan, seorang tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak merasakan kuasa dari pujian, kuasa dari penyembahan itu. Karena yang pertama, kedua, saudara, karena tidak membuka pintu hatinya untuk menerima Yesus dalam kehidupan. Zakeus, saudara, kita lihat, memang dalam satu sisi dia adalah orang yang kadang dicibir. Dia adalah orang yang dianggap orang yang paling berdosa pada saat itu. Ia dipandang dengan sebelah mata, saudara. Walaupun dari sisi yang lain dia punya keunggulan, kelebihan, pengaruh, tapi di sisi yang lain ia tetap dianggap bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika Yesus, saudara, menawarkan dirinya kepada Zakeus dan berkata, Zakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Respon Zakeus terhadap apa yang dikatakan Yesus. Lalu Zakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Keputusan yang kedua adalah keputusan untuk kita siap menerima Yesus dengan penuh sukacita. Ketika orang menerima Yesus dengan sukacita, dalam berbagai macam hal akan berbeda ekspresi sukacitanya, penerimaannya dia kepada Tuhan akan berbeda sekali, saudara. Tetapi orang yang menerima Tuhan setengah-setengah berbeda juga, persiapannya berbeda. Apa saja yang berkaitan dengan hal-hal keimanan itu akan berbeda. Tetapi Zakeus, saudara, dengan sukacita, dengan semangat, dia meresponi apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Tuhan akan ada di rumah Zakeus pada saat itu. Karena Zakeus tahu siapa dia. Yesus Allah Raja di atas segala raja. Dia bukan sembarang orang yang menawarkan diri untuk ada di dalam rumah Zakeus. Dan saat itu Zakeus menerimanya dengan sukacita. Saya mau katakan juga buat kita sidang jemaat Tuhan pagi hari ini, buka hatimu, buka kehidupanmu, hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu, terima dia dengan sukacita, maka akan ada damai sejahtera di sana. Akan ada sukacita di dalam keluarga, sukacita dalam kehidupan, akan ada sebuah kebangunan rohani ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mengapa banyak rumah tangga saudara yang akhir-akhir ini kehilangan sukacita? Seolah rumah tangga itu mengalami kegersangan. Rumah tangga itu tidak mengalami sebuah damai sejahtera. Hubungan suami istri mulai renggang. Kenapa? Mereka tidak menerima Yesus hadir dalam rumah tangga mereka. Mereka tidak menerima Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Sama dengan kita sebagai jemaat Tuhan. Ketika kita meresponi sesuatu, kita membuka hidup kita di dalam Tuhan, meresponi kehadiran Tuhan, maka ada sesuatu yang berbeda. Zakeus ini berbeda, saudara. Ketika dia memutuskan untuk menerima Yesus dalam rumahnya, dia menerimanya dengan penuh sukacita. Pagi hari ini saya mau pastikan juga sidang jemaat, ketika ada kegiatan-kegiatan rohani dalam setiap kehidupan, dalam setiap rumah tangga kita, engkau sedang menerima Yesus dalam rumah tanggamu, terima itu dengan sukacita, jangan tawar-menawar. Saya sangat senang kalau ada keluarga-keluarga bahkan menawarkan rumahnya, tempatnya untuk dipakai untuk mengadakan kegiatan rohani. Wah, luar biasa. Karena itu secara tidak langsung kita sedang menerima Yesus ada dalam kehidupan kita, ada dalam tempat kita, ada di dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, Bapak Ibu,
Selain keputusan yang tepat dari Zakheus adalah keputusan mengikut Tuhan yang pertama, menjadi murid Tuhan. Keputusan yang kedua adalah keputusan untuk menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi ayat 8, perhatikan baik-baik, di situ dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang keperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Keputusan yang ketiga adalah keputusan untuk berubah atau bertobat. Ketika itu saudara, Yesus sudah ada dalam kehidupan Zakheus, ada sebuah perubahan. Perubahan dari seorang Zakheus adalah yang pertama dikatakan di situ, dia berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan murid-murid Tuhan pada saat itu. Dia berkatakan, sebagian dari hartaku aku akan sumbangkan itu, aku akan berikan itu kepada orang miskin. Dan bahkan dikatakan, sekiranya ada sesuatu yang keperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Ada sebuah perubahan, keputusan untuk berubah menjadi orang Kristen pengikut Tuhan, sudah mengalami Kristus secara pribadi, bahkan sudah dikatakan menjadi orang Kristen yang luar biasa, tetapi tidak mengalami sebuah perubahan hidup. Saya katakan itu perlu dipertanyakan. Zakheus mengalami sebuah perubahan. Dia berubah. Yang tadinya dia menjadi seorang pemeras, terbalik saat ini dia menjadi orang yang dermawan. Yang tadinya dia menjadi orang yang sering menggelembungkan pokok pajak, saat ini menjadi orang yang penuh dengan kemurahan. Dia memberkati banyak orang. Bahkan dia katakan perubahan hidup itu terjadi lewat apa? Ketika di hadapan orang banyak, bahkan di hadapan Tuhan Yesus sendiri, dia berkata, sebagian hartaku ini Tuhan, aku akan berikan kepada orang miskin, aku sumbangkan itu. Bahkan sekiranya ada yang kuperas, aku akan kembalikan itu 4 kali lipat. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan seorang Zakheus. Menjadi orang Kristen harus ada perubahan hidup. Mungkin hidup kita dulunya malas-malas berdoa. Ketika kita sudah dalam Tuhan, harus giat berdoa. Kalau kita dulunya adalah orang-orang yang tidak membaca firman Tuhan, harus ada perubahan. Kita harus menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Kalau dulu-dulunya kita menjadi orang-orang ketika mengalami masalah atau mengalami sakit, kita lebih cenderung mengandalkan manusia, mencari orang-orang yang dianggap lebih hebat, lebih pintar, saudara. Padahal Tuhan itu ada di depan kita. Hari ini andalkan Tuhan. Kalau kita lebih banyak, saudara, mengikuti hal-hal kedagingan, minum-minum mabuk, apalagi sekarang judi macam-macam, ada judi online. Ada yang namanya bola adil, ada yang namanya macam-macam lah. Bahkan mulai rumus 1, 2, 3 saudara. Mimpi sedikit mulai dirumuskan itu. Hari ini harus berubah menjadi anak Tuhan. Zakheus tidak hanya sekedar berubah, ada sebuah pertobatan yang sejati. Dilihat dari kehidupan dia. Kita menjadi pengikut Tuhan harus memutuskan juga hari ini. Keputusan yang pertama, selain menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan, selain itu menerima Tuhan dengan sukacita, maka keputusan yang ketiga adalah keputusan untuk berubah. Penting sekali. Zakheus mengalami sebuah perubahan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kita dari nama Kristen sudah lama, sudah karatan menjadi pengikut Kristus, tetapi tidak mengalami sebuah perubahan. Saya katakan, maka kita bukanlah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Masih banyak berbohong, masih banyak menyembunyikan hal-hal yang itu adalah dosa. Kita lebih cenderung mengejar hal-hal duniawi daripada hal-hal yang bersifat surgawi. Hari ini ada perubahan. Kita mau berubah. Berubah itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Harus ada perubahan. Kalau kita tidak berubah, kita tidak bisa merubah orang lain. Suami, engkau bisa merubah anak-anakmu dan merubah istrimu, harus engkau mulai berubah dari dirimu sendiri. Kita mau mengatakan orang lain itu berubah, tapi dalam diri kita tidak ada perubahan. Jangan harapkan perubahan itu terjadi. Zakheus ini dia buktikan di hadapan Tuhan. Dia yang tadinya dianggap orang yang paling hina, orang yang dikatakan orang yang paling berdosa. Dia adalah seorang penipu, pemeras. Tetapi ketika dia mengambil keputusan berubah, itu berbeda sekali. Dia mengembalikan 4 kali lipat dari siapa yang ia peras. Bahkan sebagian hartanya itu
dia sumbangkan kepada orang-orang miskin. Dan bahkan Tuhan berkata di dalam ayat 9 dikatakan, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Luar biasa. Ada sebuah keselamatan terjadi ketika seorang Zakheus ini mendeklarasikan dia menjadi seorang yang mengikut Tuhan. Tuhan katakan dia ini adalah keturunan Abraham. Dan Tuhan berkata, manusia itu datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Firman Tuhan ini biarlah itu menjadi berkat buat kita semua sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. 3 hal ini, keputusan yang tepat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah keputusan untuk mengikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Keputusan yang kedua adalah keputusan kita untuk menerima Yesus dengan sukacita. Keputusan yang ketiga adalah keputusan untuk berubah dan bertobat. Biarlah 3 hal kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar jadi Kristen. Kita menjadi pengikut Tuhan tidak hanya sekedar menjadi pengikut Tuhan, tetapi kita benar-benar pengikut Tuhan yang sejati di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pagi hari. Ajari kami Tuhan Yesus mengambil sebuah keputusan yang tepat di dalam Tuhan, di dalam kami ikut Tuhan. Yang pertama kami mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus pagi hari. Keputusan yang kedua Bapak adalah keputusan untuk menerima Engkau dengan sukacita dalam kehidupan kami. Dan keputusan yang ketiga, di mana kami Bapak mau berubah. Ajari kami, mampukan kami melakukan 3 hal ini dalam kehidupan kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar. Biarlah sidang jemaat-Mu Bapa mendengarkan dengan sukacita. Pagi hari jemaat-Mu menjadi jemaat yang menerima Engkau dengan sukacita. Menjadi jemaat yang berubah dalam kehidupan mereka. Dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Firman Allah yang hidup sudah menguatkan, meneguhkan dan memberkati kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi berkat serta berubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, puji Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kebaikan kebenaran Tuhan yang kami terima pada saat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Dan Tuhan Kau akan memberkati persembahan kami, baik tangan-tangan yang akan memberikan, dan Tuhan memberkati Tuhan. Berkati pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, dalam berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kami ingin memberikan yang terbaik buat persembahan yang kami siap memberikan persembahan kami pada pagi hari Tuhan. Berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita naikkan pujian, katakan bawalah persembahan. Suka kita, ku menangkan
segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Nanti Pak Gembala Sidang akan menutup kita dalam doa berkat. Baik, kita naikkan pujian kita, katakan lingkupiku. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir Tuhan. Namun sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu keberadaan mereka saat ini Tuhan, yang sementara mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan hadir dengan kuasa darah-Mu Yesus, bilur-bilur-Mu jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Yang sementara bergumul Tuhan tentang ekonomi rumah tangga, Tuhan juga mari tunjukkan kuasa kasih-Mu, pertolongan-Mu yang nyata kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan jalan keluar, kebutuhan mereka bisa tercukupi Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sementara ini duduk di bangku pendidikan dan sementara menuntut ilmu Tuhan, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan akan tolong mereka, memberkati mereka dengan hikmat akal budi kecerdasan yang daripada Engkau, sehingga mereka semua akan berhasil di dalam studi mereka Tuhan. Walaupun saat ini mereka masih belajar secara online Tuhan, Tuhan akan menolong mereka, berikan kemampuan sehingga mereka bisa mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka lewat media sosial yang ada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan akan kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati, baik rutinitas jemaat-Mu Tuhan, apapun yang diusahakan, yang dikerjakan, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Juga kegiatan kerohanian kami, doa bersama hari Selasa, komsel hari Kamis, bahkan ibadah Sabtu dan kembali Minggu Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kegairahan, memberikan semangat kepada kami semua
untuk bisa mengambil bagian dan bertumbuh bersama-sama di dalam setiap persekutuan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami mendukung pemerintahan kami yang sementara aktif mengadakan vaksinasi Tuhan kepada seluruh masyarakat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, berikan kemampuan, akal, kecerdasan Tuhan, sehingga apapun yang mereka sementara rencanakan dan pikirkan, biar itu terlaksana dengan baik, sehingga pemulihan di segala bidang akan terjadi Bapak. Bahkan untuk ibadah-ibadah kami yang sekarang ini masih berjalan online akan kembali secara offline, secara berjemaah Tuhan, karena banyak masyarakat yang sudah divaksin. Dan kami berdoa buat setiap masyarakat, kiranya berikan kesadaran kepada mereka, pikiran-pikiran negatif kiranya disingkirkan, dan biar mereka tanggapi dengan pikiran yang positif, sehingga mereka akan datang membawa diri mereka untuk divaksin Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sekali lagi menyerahkan setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Dan anak-anakmu yang sementara akan berulang tahun pada minggu-minggu ini Bapak, kiranya umur panjang, berkat damai sejahtera, bahkan masa depan yang cerah Tuhan karuniakan kepada anak-anak kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bahwa kegiatan kita untuk minggu ini hari Selasa tetap kita berdoa bersama-sama di tempat ini, di Pastori. Dan untuk hari Kamis, karena hari Jumat itu adalah Jumat Agung, maka konselnya kita akan tiadakan dan kita akan fokus untuk perjamuan kudus pada hari Jumat. Dan untuk tempatnya akan kami informasikan kepada semua jemaat melalui WhatsApp. Entah modelnya bagaimana, kami akan informasikan. Dan kami juga ucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya umur panjang, berkat Tuhan, masa depan yang cerah Tuhan karuniakan kepada yang berulang tahun pada minggu ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.